Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Hari ini kita berada di acara Pena Pesan Bermakna. Bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa, hari yang cukup sangat kita ini diberkati, hari yang cerah. Karena Tuhan itu baik buat kita semua. Semoga kita semua juga diberkati di hari-hari kita semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berpegang atau berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang mengasihi kita. Begitu juga kita, orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang diberkati juga. Oleh karena itu, marilah kita hari ini kita akan belajar satu hal di dalam acara Pena ini, pesan bermakna. Kita akan pelajari sedikit tema ini, yaitu pembenaran diri atau kebenaran sejati. Saudara, hari ini tema ini cukup menarik untuk kita bahas. Karena di dalam kehidupan kita ini begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Bahkan manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu penerimaan, pengakuan, penghormatan, dikasihi. Semuanya itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Bahkan hanya karena ingin dihargai saja, ingin diakui dan diterima sebagai pribadi dalam lingkungan kita, ingin diakui sebagai orang baik, ingin diakui keberadaan kita, maka kita akan berusaha untuk mencapai itu dengan cara-cara yang kita lakukan. Harga diri kita sebagai ukuran kita, kadang harga diri kita ini begitu mahalnya, harga diri kita sehingga kita ini berusaha supaya kita tidak direndahkan oleh sesama kita. Nah, oleh karena itu, di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan kita, hari-hari yang kita lalui ini seringkali membuat kita ini kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah begini. Karena ingin kita yang diakui sebagai orang baik, karena kita diakui sebagai orang yang hebat, atau orang yang berbudi, atau orang yang luar biasa, maka kita berusaha untuk memberikan nilai atau memberikan statement atau memberikan pesan kepada di sekitar kita dengan cara-cara yang kita lakukan. Yang intinya menyatakan akulah orang baik, akulah orang berbudi, akulah orang yang hebat, aku orang yang berhasil. Tetapi kadang hal tersebut membuat kita dengan cara-cara yang tidak baik. Contoh, saudara, karena kita ingin diakui dan diterima di lingkungan kita sebagai orang baik, maka kita membuat sebuah ukuran, standar yang kita pakai, ukuran itu kadang keluar dari standar yang sebenarnya kita akui sebagai orang percaya. Pada akhirnya di dalam hal itu kita lakukan hal yang membuat sebenarnya nilai kita menjadi turun. Contoh, suatu ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Karena ingin kita diterima sebagai orang yang tidak bersalah, perhatikan, suatu ketika kita membuat sebuah kesalahan, tetapi karena kita ingin diterima sebagai orang yang tidak bersalah, maka apa yang kita lakukan? Kita membuat sebuah alasan, kita membuat statement, kita membuat skenario yang intinya tujuannya adalah kita membuat pesan di sana bahwa kita adalah orang yang tidak bersalah. Dengan cara apa? Kita membuat pembenaran diri. Perhatikan ini. Saudara, pembenaran diri ini sering kita lakukan di mana-mana. Ingin dihormati, kita membuat pembenaran diri. Bagaimana sih supaya dihormati? Kita membuat standar-standar. Beda, saudara, antara pembenaran dengan kebenaran. Saya kasih penjelasan sedikit begini. Pembenaran adalah cara kita untuk menyatakan diri kita benar dengan ukuran-ukuran yang kita miliki sebagai manusia. Perhatikan ini. Nah, oleh karena kita punya ukuran sebagai manusia, maka kita ungkapkan statement, kita ungkapkan alasan, yaitu yang kita sebut pembenaran diri tadi, dengan tujuan kita diterima, dengan tujuan kita dinyatakan tidak bersalah, dengan tujuan kita dihormati, maka kita membuat sebuah pembenaran diri. Saudara, pembenaran diri ini sering kali kita lakukan, dan banyak kali kita lakukan dengan satu tujuan, supaya kita diterima. Dengan satu tujuan, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang bersalah. Dengan satu tujuan, kita dihormati. Dengan satu tujuan, kita dihargai. Maka kita membuat pembenaran-pembenaran diri yang pada akhirnya
pembenaran diri itu tidak mempunyai standar yang jelas. Kenapa saya katakan tidak punya standar yang jelas? Karena setiap orang memiliki pembenaran-pembenaran masing-masing. Si A punya pembenaran dengan standarnya. Kadang pembenaran diri ini dipengaruhi oleh latar belakang kita, dipengaruhi oleh lingkungan kita, dipengaruhi oleh budaya kita. Yang pada akhirnya setiap orang bisa berbeda pembenaran itu. Nah, pembenaran-pembenaran ini kadang-kadang menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Kalau kita di dalam hidup kita sering membuat pembenaran-pembenaran diri, maka pada akhirnya membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Tuhan punya plan yang besar untuk kita. Tapi kita buat pembenaran-pembenaran diri ini sebagai ukuran kita. Saudara, bedakan dengan kebenaran. Kebenaran adalah bersifat ilahi. Kebenaran sejati bersifat ilahi. Sedangkan pembenaran diri bersifat manusiawi. Yang memiliki standar yang berbeda. Tapi kalau kita memiliki standar yang jelas, yaitu kebenaran yang sejati, maka itu adalah kebenaran yang dibangun dan diberikan oleh Tuhan yang memiliki kebenaran itu sendiri, kemudian diserahkan kepada manusia, disampaikan kepada manusia sebagai kebenaran. Artinya memang sebenarnya itu adalah yang sebenarnya. Kebenaran itu adalah yang memang seharusnya, dan itu benar. Dan itu diberikan, disampaikan kepada manusia lewat firman-Nya, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran ini kadang tidak kita anggap. Kenapa? Karena kadang kebenaran ini menghalangi kita untuk kita diterima di sekitar kita. Karena kadang-kadang kita menyampaikan sebuah kebenaran kepada sebuah lingkungan yang tidak baik. Namun karena lingkungan itu tidak menyukai hal yang tidak baik, kita mengabaikan kebenaran dan kita membuat pembenaran-pembenaran. Saudara, kalau kita sering membuat pembenaran diri, hati-hati. Kita sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kepada kita, berpeganglah kepada kebenaran itu. Lakukan standarnya, yaitu kebenaran firman. Apapun yang terjadi dalam konflik pun antara sesama manusia, antara sahabat, antara teman, antara tetangga, antara suami istri, ketika ada konflik, maka masing-masing punya pembenaran diri. Dan ini membuat semakin sulit, masalah tidak akan selesai. Kenapa? Karena pembenaran-pembenaran diri ini yang kita pakai standarnya. Dengan satu tujuan, aku loh paling benar, kamu salah, kamu benar, aku salah. Sehingga apa terjadi? Pembenaran ini selalu kita perdebatkan di depan. Ini yang membuat sebuah konflik tidak pernah selesai. Untuk menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan, maka yang dibutuhkan adalah sudut pandang yang sama, yaitu kebenaran. Jangan pembenaran diri. Tapi kalau kita memakai pembenaran diri untuk menyelesaikan konflik, saya yakin konflik itu nggak akan selesai. Namun kalau kita memakai kebenaran, yaitu firman Tuhan, kebenaran yang hakiki, kebenaran sejati, yang memang Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri, melalui firman-Nya, kita pakai sebagai standar untuk menyelesaikan. Maka saya yakin, apapun yang terjadi, apapun masalahnya, dapat diselesaikan dengan baik. Saya yakinnya. Kenapa kita pakai standar kebenaran, bukan pembenaran diri? Ingin dihormati, kita ingin mendapat penghormatan dan penghargaan oleh sesama kita, oleh lingkungan kita. Kita membuat pembenaran-pembenaran yang kita lakukan, bahwa dengan melakukan A, I, U, E, O, dengan cara-cara yang aku lakukan, yang menonjolkan bahwa akulah benar, aku yang paling benar, mungkin ini yang paling benar. Pada akhirnya, kalau pembenaran itu keluar dari kebenaran itu sendiri, kita berbuat dosa, saudara. Saudara, pembenaran diri itu sebenarnya menjebak kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena pada akhirnya kita mengabaikan kebenaran untuk mendapatkan penghormatan. Kita melegalkan yang benar, tetapi kita menganggap apa yang kita lakukan benar, padahal itu salah, nggak sesuai firman. Tapi karena ingin dihormati dan dihargai oleh sesama, kita membuat pembenaran diri.
Saudara, jangan sering-sering kita lakukan hal ini. Kenapa? Karena pembenaran diri ini akan menjebak kita dalam dosa. Dan pembenaran diri ini akan membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita membuat sebuah pola pikir, cara pandang, standar-standar yang sesuai dengan firman, yaitu kebenaran itu. Apapun yang kita lakukan, kita kembalikan kepada firman. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jika engkau bersalah, katakan salah. Aku minta maaf, aku bersalah. Untuk mengakui kesalahan, kadang kita belum mau. Kita membuat pembenaran diri. Gengsi kita lebih tinggi. Kita merasa sudah berhasil, sudah punya gelar, sudah punya titel. Kadang-kadang kita membuat standar kebenaran karena kita pintar. Saudara, kepandaianmu belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Engkau bisa pandai, engkau bisa sukses, berhasil dalam kehidupanmu. Engkau diberkati mungkin. Tapi ketika engkau membawa orang-orang tidak kepada kebenaran itu, maka kita sedang menjatuhkan orang itu kepada dosa. Dan kita, darahnya tertanggung kepada kita. Darahnya tertanggung kepada kita. Sampaikan kebenaran. Sampaikan dengan jelas. Ini benar, ini pembenaran, nggak boleh. Kalau kita membiarkan kita masuk dalam pembenaran-pembenaran karena kita terjebak di dalam sebuah kondisi, kita takut untuk menyampaikan kebenaran, maka kita sendiri akan keluar dari kebenaran. Ayo, jangan biarkan pembenaran diri ini lebih dominan, hanya ingin dihargai, ingin diakui, ingin dihormati, ingin dikasihi. Kita membuat standar atau value-value, nilai-nilai yang bersifat manusiawi, nilai-nilai yang bersifat duniawi, yang tidak sesuai dengan kebenaran sejati, yaitu firman. Tetapi jadikan firman sebagai kebenaran sejati, yang kita usung sebagai kebenaran, sebagai nilai-nilai kehidupan yang kita bagikan kepada banyak orang, kepada lingkungan kerja, kepada sekitar kita, kepada sekolah kita. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Benar adalah benar. Salah adalah salah. Mari kita katakan bahwa itu adalah kebenaran. Tapi kita abaikan pembenaran diri. Kenapa? Karena membuat kita akhirnya terjebak di dalam dosa. Saudara, saya yakin di dalam pena pesan bermakna kali ini kita diberkati. Jangan biarkan hidupmu berada dalam pembenaran diri. Jangan. Banyak orang melakukan pembenaran diri hanya karena ingin dihormati, ingin diterima, ingin dihargai, karena harga diri kita lebih tinggi. Pada akhirnya mengabaikan, membiarkan kebenaran yang sejati di dalam hidup kita yang sudah kita pahami. Untuk mengerti kebenaran sejati, mau nggak mau dalam firman Tuhan kita harus belajar firman. Mau nggak mau kita akan terus merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Untuk mengerti kebenaran sebagai nilai kehidupan yang kita bagikan kepada sekitar kita. Mau nggak mau kita harus berani menyampaikan bahwa itu adalah kebenaran. Dan yang lain adalah yang salah. Saudara, ketakutan-ketakutan kita sehingga membuat kita terjebak, membuat pembenaran diri. Artinya bahwa nilai kita lebih utama daripada kebenaran. Cara pandang kita lebih besar, lebih benar daripada kebenaran sejati itu sendiri. Janganlah dengan cara itu. Tapi biarkan kebenaran sejati itu tertanam dalam hidup pikiran kita. Menjadi daging dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, pemikiran-pemikiran kita, apa yang kita lakukan akan memancarkan kebenaran. Sehingga banyak orang akan melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita jangan mengabaikan kebenaran hanya demi pembenaran diri, hanya untuk dihormati, dihargai, dan diakui sebagai orang yang baik, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang luar biasa. Standar kita jangan dibuat rendah, tapi standar kita mari kita bawa naik. Tidak ada kata terlambat. Biarkan kebenaran menjadi standar nilai atau value kita yang paling hakiki. Sehingga kita bukan dihargai karena kehebatan kita. Kita dihargai bukan karena kepintaran kita. Kita dihargai bukan karena
apa yang kita miliki, atau suksesnya kita dalam usaha, kita dihargai karena itu. Kenapa? Artinya apa? Karena itu adalah kebutuhan dasar, tetapi akhirnya menjadi salah karena kita membuat pembenaran diri. Saudara, kita abaikan pembenaran diri kali ini, tapi biarlah kebenaran menjadi standar nilai hidup kita. Tapi biarlah kebenaran sebagai value kehidupan kita, nilai kehidupan kita, yang akan kita bagikan kepada banyak orang, kepada masyarakat di sekitar kita, sehingga banyak orang diberkati. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan renungan singkat di dalam pena ini, pesan bermakna. Saudara, kalau sudah diberkati, tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang diberkati. Supaya banyak orang semakin bertumbuh dalam kehidupannya, semakin banyak orang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita juga akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan, karena kita memiliki nilai kebenaran yang sejati. Jangan abaikan kebenaran sejati demi pembenaran diri, tetapi abaikan pembenaran diri dan kembangkan kebenaran sejati dalam kehidupan kita. Jadikan sebagai gaya hidup yang harus kita kerjakan, yang harus kita bagikan kepada banyak orang. Karena kebenaran itu yang akan membela saudara. Bukan saudara membela kebenaran, tapi kebenaran sejati itulah, firman itulah yang akan membela saudara dan saya. Sehingga kebenaran itu akan tampil beda di tengah pembenaran manusia. Tuhan Yesus memberkati. Salam pena.